Benahnya peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang kompetensi membaca teks informasi. Berikut inspirasi kegiatan benahnya. Next. Jadi mungkin kedepannya di Kobel juga kita sudah merencanakan akan mengadakan kembali IHT ya Pak Rifki. Mungkin kebanyakan juga guru-guru masih belum paham tentang rapor pendidikan gitu ya. Dan ini juga ada praktik inovatif pada mata pelajaran IPA, yaitu tentang pengujian makanan karbohidrat, protein dan lemak menggunakan zat kimia larutan glucose menjadi biru tua, uji proteinnya dengan diuret, juga ada uji glukosa menggunakan kertas saringan gitu yang diarahkan ke sinar matahari. Nah sebelumnya saya pun di matematika juga mengadakan pembelajaran diferensiasi Bapak Ibu, yaitu menggunakan diferensiasinya gaya belajar. Jadi anak itu ada yang gaya belajarnya itu harus membaca buku teks dengan situasi yang hening gitu Bapak Ibu. Ada juga anak-anak yang senangnya tuh lihat video. Akhirnya saya bagi, sebenarnya ada sih di aksi nyata itu ya, saya kerjakan di aksi nyata. Nah kebetulan yang ditampilkan di sini yaitu tentang pelajaran IPA. Nah ini komunitas belajar kita namanya Tentara, dibentuknya kemarin bareng SMP 2, namanya Teman Ilmu Tiada Tara. Cuma kebetulan pada saat IHT itu saya tidak ada di tempat karena ada tugas lain gitu kemarin. Next. Nah ini Kobel Tentara Teman Tiada Tara, pembentukan Kobelnya itu pada tanggal 14 sampai 15 Agustus. Adapun agenda kegiatan komunitas belajar sekolah yaitu pertama itu tentang teknis penginputan nilai dan rapor sekolah. Karena kemarin kebetulan kita kebanyakan guru-guru baru, jadi masih penyesuaian setahun yang lalu itu Bapak Ibu. Jadi kita dari kurikulum juga masih banyak kasarnya kesulitan dalam mengumpulkan data nilai gitu dan pengolahannya. Makanya dengan adanya Kobel ini ya semakin memudahkan kita juga gitu. Jadi keluhan-keluhan dari guru kita terima ya Pak Rifki, terus kita cari solusinya bareng-bareng. Akhirnya kita adakan aja gitu ya Kobelnya gitu. Terus tentang Sulinja, sosialisasi tata tertib sekolah, dan yang terakhir itu tentang membuat aksi nyata di PMN. Karena kebetulan mungkin guru-guru juga di sekolah yang sudah melaksanakan aksi nyata itu kebetulan baru saya sendiri. Sepertinya mungkin guru-guru juga masih pada bingung gitu mengerjakan aksi nyatanya seperti apa. Jadi kita merasa butuh ada sosialisasi tentang bagaimana membuat aksi nyata. Nah ini salah satu kegiatan Kobel kita yang pertama yaitu tentang teknis pengisian rapor. Kalau sebelumnya tuh kita dari guru-guru store nilainya itu tidak pakai spreadsheet, jadi dikasih file Excel masing-masing dan kita jadi kewalahan akhirnya. Nah akhirnya kita dari tim kurikulum punya solusi menggunakan spreadsheet, jadi guru-guru bisa mengisi nilai secara online. Dan ini adalah sosialisasi kegiatan pada kegiatan Kobel yang pertama. Nah ini pada kegiatan Kobel yang kedua yaitu pada saat Sulinja, kegiatan Sulinja. Nah ini pada saat sosialisasi tata tertib sekolah. Karena kembali lagi ya Pak Bu, ketika saya masuk di Kartika itu memang dari Ibu Kepala Sekolah semuanya tuh baru. Jadi kita bareng-bareng lagi berdiskusi tentang tata tertib sekolah yang kita sepakati. Adapun yaitu tentang sosialisasi peraturan tata tertib sekolah, kesepakatan hasil diskusinya, lalu diskusi mengenai agenda rapat selanjutnya mengenai administrasi keuangan. Nah ini kegiatan wajib pembuatan aksi nyata di PMM. Kebetulan guru yang ada di gambar ini adalah Bu Susiwidi dan Pak Guntoro yang agak sepuh gitu ya, jadi butuh pendampingan khusus, agak gaptek mungkin ya Bu ya. Jadi di sini saya sambil mempraktikkan gitu gimana sih caranya bikin aksi nyata, step by stepnya, terus manfaat yang dirasakan ketika kita membuat aksi nyata. Nah lalu ini proyek penguatan profil pelajar Pancasila.
Kita juga mengadakan diskusi yaitu tentang kegiatan pelaksanaan P5 di SMP Kartika pada tahun 2024-2025. Kita mengadakannya seperti ini, ada kelas 7, kelas 8, temanya, dimensinya, terus waktu pelaksanaan, keterangannya itu dilaksanakannya pada saat apa, lalu ada ketua pelaksananya. Nah, yang ini adalah pemilihan tema, dimensi, elemen, topik, dan subelemennya. Nah, hambatan dan tantangannya Pak Rifki, maka. Oke, jadi di SMP Kartika itu benten gurunya di negerinya Pak Bu. Ayo di negeri mah mereka si guru teh tetap beberapa tahun yang ke depan. Kalau di swasta mah pergantiannya cepat. Kadang ada 1 semester udah pada keluar, kadang ada 1 tahun juga keluar. Nah kemarin pas saya masuk itu memang sedang ada perubahan atau perombakan dari kepala sekolah sampai staf ke bawah dan guru gitu. Jadi kita lebih menekankan kepada kekompakan terlebih dahulu setiap gurunya. Jadi untuk kombal yang kita tekankan itu lebih ke guru-gurunya terlebih dahulu. Kalau gurunya sudah kompak, barulah ke siswanya gitu. Nah sebenarnya ke siswanya juga sudah pernah dikerjakan, cuma itu kembali lagi kita kurang dokumentasi. Jadi kalau anak ada yang buat coaching misalkan atau mentoring dengan guru BK ada, sebenarnya ada itu, cuma tidak didokumentasikan. Mungkin kedepannya kita akan dokumentasikan terlebih dahulu baru mentoring gitu sebenarnya, biar tidak apa ya, biar adalah dokumentasinya. Nah selain itu guru-guru kita juga ada yang memang apa ya, pemahaman tentang teknologinya kurang gitu, apalagi namanya Pak Guntoro ya, Pak Guntoro di kita itu beliau itu PNS lama, 2 tahun lagi mau pensiun. Kemarin ada Pak Taryono sama Bu Dela ke sekolah, ada Bu kepala sekolah juga. Pak, saya ajak nih buat apa ya namanya, ngobrol sama Pak Taryono dengan Bu Dela. Udah meroti lah, kita muka sana habis meroti lah gitu. Alim aing sareng teknologi mah alim cik atau ki cenah saya teh 2 tahun deui rek pensiun. Ya Allah eta teh hese tah kepala guru Pak Guntoro tuh untuk biar peka, biar apa ya, mau untuk belajar teknologi itu susah gitu, padahal gampang gitu ya kalau misalkan kita mau gitu. Nah akhirnya dikasih pencerahan lah yang disebut nama gitu ya Bu Pak Taryono sama Bu Dela. Alhamdulillah mau tah buat ngobrol sama Bu Dela sama Pak Taryono, padahal ada atau teknologi yang termati lah gitu ya, termati hese gitu kan. Ngobrol terus dikasih contoh-contoh juga untuk apa namanya, di SMP gue juga sama ada katanya, dikasih pencerahan itu. Alhamdulillah Pak Guntoro mungkin di sini mau buat berubah gitu, sedikit lah gitu ya. Nah mungkin itu aja sih yang apa tantangan yang kita hadapi di apa namanya di SMP Kartika. Jadi bukan hanya dari siswanya saja, tapi gurunya pun kesadaran gurunya pun beraneka ragam gitu. Ya, jadi belum sepemahaman gitu. Kadang kayak saya juga misalnya ke teman yang saya anggap dekat, ayo kerjain yuk aksi nyata, sok dibantuin gitu, di videoin. Ada we alasan nyata gitu, sibuk, bukan ini itu. Jadi ya udah we saya mah aksi nyata saya kerjain sendiri, saya bawa tripod sendiri, kadang saya pinjam tripod anak gitu, saya video saya capturein sendiri karena ya gitu, saya kadang mengajak rekan guru juga ya begitu gitu ya, belum sevisi misi dan speednya itu belum sama gitu. Kadang kalau saya ngajak speed yang orang yang memang tidak mau lari kan susah juga gitu ya Bu, jadi ya sudah ya saya lari sendiri gitu kebetulan sebetulnya gitu ya Pak Rizky. Nah terus next, nah paling kalau saran atau rekomendasi ya mungkin sepertinya SMP Kartika harus sering ya ada IHT
mungkin dia dari SMP 2 siapa tahu gitu bisa mengadakan IHT lagi, mungkin untuk apa ya, membuka kesadarannya, mungkin ya lebih ke membuka kesadaran gurunya kalau ini teh penting dan bermanfaat gitu. Kita nggak bisa seperti gaya lama terus walaupun nanti ganti menteri ganti kurikulum lagi gitu, tapi kan tetap ya itu Pak Bu, ketika kurikulum yang berlakunya seperti ini ya kita kan harus menyesuaikan gitu. Terus ada apa namanya, workshop, seperti workshop gitu ya, diferensiasi, karena mungkin kebanyakan guru-guru Kartika masih bingung diferensiasinya, karena kemarin saya ngobrol sama Bu Nenek Bulfa tuh di PAI. Bu, di PAI diferensiasinya bagaimana? Aduh, kalau di agama kayaknya nggak ada, bukan? Saya tuh bingung diferensiasinya seperti apa gitu. Kalau saya di matematika kan sudah mulai, misalnya kayak tadi ada yang gaya belajar. Terus sekarang saya juga sedang diferensiasi. Di kelas ini saya mulai dengan teori dulu, kelas yang satu saya mulai dengan praktek dulu. Contoh kayak mengukur suhu air dari yang asalnya mendidih terus tiba-tiba dingin, penurunan suhunya seperti apa, saya coba dari praktek dulu. Terus saya juga coba apa namanya kayak menghitung teorema Pythagoras, juga saya mulai dari praktek dulu. Jadi yang satu teori dulu, yang satu praktek dulu. Nah itu sedang saya kerjakan, sedang saya lakukan. Nah, mungkin sebaiknya ada pendampingan juga, untuk PAIT seperti ini diferensiasinya mungkin gitu ya Pak Bu, atau di bahasa Indonesia diferensiasinya kayak gini. Nah sepertinya teman-teman di Mapelai mungkin belum tergambar gitu diferensiasinya seperti apa. Kalau dari saya masih sepertinya itu Pak Rifki bisa ditambahkan. Ya mungkin untuk apa namanya sekolah penugasan ini mungkin bisa lebih berlanjut ya Pak ya. Jadi Ya, kalau saya sendiri sih menilainya ini terlalu cepat gitu. Cuman 2 bulan 3 bulan aja Pak. 2 bulan 3 bulan akhirnya refleksi gitu. Terus Jadi hanya wawancara saja dengan Pak Bu, jadi mungkin didampingi juga kali ya Pak Bu gitu ke diferensiasinya seperti apa. Nah kalau guru-gurunya yang mau mencari tahu mah dia bisa praktek sendiri, tapi kan kadang bukan hanya anak ya, guru juga Korea mencari tahu, ada juga yang begitu. Nah siapa tahu bisa didampingi gitu. Oke, terima kasih. Dan kepala sekolah juga sudah mengejuk gitu kan, tapi apa namanya pemikirannya sama kayak Pak Gun kan, Ya paradigmanya kekeh gitu kan, nggak mau gitu. Tapi mungkin dengan adanya program-program IHT atau workshop kedepannya lebih sering lagi, saya akui itu lebih bermanfaat menurut saya gitu. Jadi untuk kemajuan guru-guru kita juga, untuk apa namanya perubahan siswa juga, biar yang tadinya kurang dari literasinya bisa jadi lebih baik lagi gitu. Atau mungkin Pak barangkali gitu ya, kalau nanti SMP 2 IHT lagi, jadi kan biasanya ibu kepala tuh ke guru-guru ngadain lomba ya. Nah, siapa tahu SMP 2 juga ke sekolah pengimbas juga mengadakan lomba juga. Misalnya untuk guru-guru nih yang sudah paling banyak aksi nyatanya untuk sekolah pengimbas nanti dapat apa? Mungkin dari SMP 2-nya ya, siapa tahu gitu Pak. Ya, selain dari kepala sekolah gitu. Kolaborasi gitu. Iya, jadi kolaborasi. Jadi kan jadi dari SMP 2-nya juga mungkin kan ada aja ya, siapa tahu gitu Pak Bu, nyuruh-nyuruh wae mungkin gitu ya. Tapi kalau misalnya ini dari SMP 2 nih pengimbas, sok buat guru-guru yang pembelajaran diferensiasinya bagus, mungkin dapat reward apa dari SMP 2, atau mungkin namanya akan masuk Instagram SMP 2, atau mungkin dapat apa, jadi kan terkenal nih gitu ya, walaupun ini jadi motivasi gitu ya Pak Bu, barangkali bisa dipikirkan gitu. Jadi guru-guru tidak merasa terbebani. Paling itu aja sih Pak Bu, kalau boleh kasih saran dan masukan. Oke, mungkin itu aja. Paling itu aja dari SMP Kartika. Terima kasih Pak Bu atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.